Selamat pagi, saudara. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Melihat situasi yang semakin mendebarkan, banyak peristiwa, kejadian, menurut pandangan seseorang, demikian menurut pandangan orang yang lain berbeda lagi. Itu yang disebut dengan relatif. Tadi saya mau pakai kaos putih supaya menunjukkan relativitas. Relativisme yang muncul ketika warna putih itu tergantung pencahayaan yang mengenainya, sehingga pada warna cahaya merah, kaos putih itu menjadi merah. Dan pada pencahayaan warna biru, kaos putih itu menjadi biru. Jadi relatif. Warna itu relatif, tergantung cahaya yang menimpanya. Relativisme muncul pertama kali dari filosof sofis Protagoras tahun 490 sampai 420 sebelum Masehi. Nah, sesuatu nampak di hadapanku dalam caranya yang khas, dan dalam cara yang khas itu pula sesuatu ada untukku. Ini pernyataannya dia, Protagoras. Demikian juga apabila kamu berhadapan dengan sesuatu, sesuatu itu segera khas untukmu. Jadi khas untuk seseorang belum tentu sama dengan yang lain, khas oleh orang lain. Kalimat Protagoras ini mengandaikan dua prinsip untuk mengerti. Prinsip itu sederhana saja, acara lembaga apa itu? Acara sederhana. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Prinsip pertama, setiap pengetahuan atau pengenalan merupakan pengetahuan atau pengenalan akan sesuatu. Ya, pengenalan itu merupakan pengetahuan atau pengenalan akan sesuatu. Yang kedua, pengetahuan berasal dari pengamatan indrawi. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi tentang kaos. Memahami pemahaman filsuf Protagoras ini sederhana. Tetapi menjadi masalah serius ketika berkaitan dengan ranah persoalan yang luas. Karena kaos itu bisa menjadi putih atau hitam di dalam kegelapan. Maka apapun yang kita maksud untuk menjelaskan pengetahuan kita mengenai warna kaos selalu benar tergantung dari mata yang menangkapnya. Pada orang yang melihat warna kaos ini ketika di dalam warna merah, warna biru, gelap, atau pencahayaan siang sehingga tampak berwarna putih. Sekarang saya warna hitam saja karena ini warna khas untuk lembaga apa. Konsekuensi runyamnya tidak ada pengetahuan yang salah karena tergantung penangkapan mata itu. Malah tidak ada pengetahuan apa-apa tentang warna kaos. Jadi tidak ada pengetahuan salah, sebab apapun yang kita katakan mengenai sesuatu memiliki relasi dengan indera yang menangkapnya. Itu, saudaraku, relativisme. Dengan demikian mengungkapkan bahwa pengetahuan memiliki logika dan ranah keberadaannya sendiri, tergantung kepada rujukannya atau referensi, atau bahkan preferensi. Orang sebelumnya sudah mempunyai bacaan tertentu, pengetahuan tertentu tentang suatu hal. Sehingga dalam menangkap sesuatu, dia mengatakan selain berdasar rujukan itu, juga berdasar pengetahuannya sebelumnya. Oleh karena itu, relativisme meniadakan kebenaran universal. Tidak ada pengetahuan yang salah oleh karenanya, karena rujukan itu. Jika ada pengetahuan yang benar secara universal, tidak perlu ada pendidikan, tidak perlu ada sekolah, tidak perlu ada seminar, dan seterusnya. Berarti sehari-hari kita itu berkomunikasi dengan orang lain, itu di dalam kegiatan kita mengomunikasikan kebenaran.
Ya, mengomunikasikan kebenaran. Kan di situ ada yang namanya komunikasi, komunikan, komunikator, dan saluran komunikasinya. Sehingga ada yang disebut miskomunikasi, bahkan diskomunikasi. Karena kita setiap hari menghadapi hal semacam ini, dimanapun, di lembaga, organisasi, rumah tangga, antar dua insan, bertemu muka, ya, cinta-cintaan itu semuanya berbeda-beda pandangan, bahkan antara orang kembar pun tidak ada yang sama. Jadi artinya itu tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain, pasti punya perbedaan. Dan di dalam hal ini kita istilah relativisme ini terkait dengan perbedaan pandangan relatif. Relativisme ini meniadakan kodrat indah dari kebenaran itu sendiri. Itu menurut filsuf yang lain yang disebut Socrates dan Plato. Jika pengetahuan apa saja dalam metodologi bagaimanapun selalu benar, seperti dideklarasikan oleh Protagoras, maka kita tidak akan pernah tertarik pada pengetahuan itu sendiri. Jadi subjektivisme untuk suatu hal, subjektivitas untuk suatu hal itu sangat menarik. Karena setiap orang itu harus mempunyai pendapat. Tidak bisa orang, menurut orang sana begini, menurut orang sana begitu, maka saya tidak memilih kedua-duanya karena semuanya benar. Itu tidak menarik, tidak indah. Saya mau makan makanan pecel, saya mau makan makanan sayur, lodeh. Nah, yang lainnya, saya mau makan pecel campur lodeh. Maka kalau semuanya nggak jelas, rasanya dipilih yang asal, nah, kan nggak indah lagi. Maka di situ, dalam satu kelompok kecil, ada orang yang memilih makan sayur lodeh dengan lontong. Ada yang memilih sayur lodeh dengan pecel. Ada yang memilih sayur lodeh dengan lontong dan pecel. Itu jadi indah. Sehingga satu dengan yang lain bisa bercerita keindahan masing-masing. Oke, saudara-saudara, dalam filsafat ilmu pengetahuan atau epistemologi, pengetahuan merupakan relasi subjek mengenai objek yang diketahui. Jadi, relasi subjek kita dengan objek yang kita ketahui itu. Istilah keren lagi kan. Saya subjek, situ objeknya. Produk kebenaran dari pilihan memilih pecel adalah hasil dari relasi aku sebagai subjek mengetahui bahwa saat ini tubuhku membutuhkan zat-zat makanan yang berada di dalam pecel. Apa? Sayurnya mengandung zat besi, kacangnya mengandung lemak, lantas cabenya mengandung rasa untuk lidah, sehingga menambah sensasi. Nah, pada saat itu tubuh kita mengeluarkan sinyal biologis agar pemenuhan zat-zat yang ada dalam makanan itu dapat termenuhi. Dalam cabai itu untuk ada vitamin C. Nah, itu akan membuat kita daya tahan meningkat. Oke, saudaraku, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang ketuhanan dan sebagainya, relativitas yang sudah umum dikenal oleh orang di mana-mana. Agama A berbeda dengan agama B karena memang pandangannya berbeda, relatif menurut sana, relatif sini, dan sebagainya. Cukup sementara pemahaman kita tentang hal itu pada hari ini pendek saja, bahwa relativitas, relativisme itu terkait antara subjek dengan preferensi dan referensi masing-masing, melihat suatu hal sehingga itu berbeda dengan orang lain yang melihat hal yang sama. Dan penyediaan keberbedaan ini akan membuat kita tahu bahwa sebetulnya perbedaan-perbedaan ini adalah sesuatu hal yang mungkin dan sebetulnya tidak ada perlu
dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Wah, mana yang benar? Aku yang benar, kamu yang salah, aku yang benar, kamu yang salah, kamu yang salah, aku yang benar, itu tidak perlu terjadi. Karena sebetulnya semua benar adanya dalam konteks ini. Jangan melebar lebih dulu. Oke.